Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman-Nya. Ku rindu untuk semakin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal, karena tiada kasih yang melebihi kasih-Mu terhadap kehidupan kami, Tuhan.
Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, kita ada sampai saat ini untuk terus memahami bahwa kasih setia Tuhan itu sangat ajaib, sangat luar biasa. Oleh kasih setia Tuhan, kita dihantar pada tahapan demi tahapan untuk mengenal pribadinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, maka penting menjadi bagian hidup kita untuk kita mengenal pribadinya. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala gereja atas mempelainya,
Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi bahwa dia adalah gembala yang baik, dia adalah imam besar yang agung, dia adalah raja di atas segala raja, kalau kita tidak mengenal pribadinya. Jadi menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan sendiri, yang ditebus oleh darah pengorbanannya sendiri. Penting untuk kita mengenal pribadinya. Kenapa berulang-ulang terus menegaskan firman Tuhan, menekankan bagaimana kita harus berjuang untuk tetap setia menjadi saksinya. Nah, untuk menjadi pribadi yang setia menjadi saksinya, maka kita pribadi lepas pribadi harus mengenal pribadi yang harus kita saksikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, berulang kali saya tegaskan, bertanya-tanya sebagaimana murid-murid tanyakan kepada Tuhan. Maukah Engkau memulihkan bagi kami kerajaan? Atau kapan Engkau mau memulihkan kerajaan? Kerajaan penuh kemuliaan, kerajaan yang penuh kekuatan, kerajaan yang penuh otoritas bagi umat pilihan Tuhan. Tuhan menegaskan, Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut hikmat dan makrifatnya, menurut kuasanya. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Sebelum menjadi saksi, maka kita harus menerima pengurapan roh itu. Bagaimana untuk menerima pengurapan roh itu? Kembali kita belajar, harus melewati pengajaran yang namanya pintu kemah. Kita ini sebagai imam-imam yang rajani, bukan kemauan kita, tetapi karena anugerah, karena kasih karunia. Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih kita semua ketika kita dalam kondisi manusia berdosa, ketika Tuhan ngerti bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak punya kemampuan, kita ini bodoh, kita ini gagah. Di situ kasih karunia itu Tuhan nyatakan. Tahapan selanjutnya, bagaimana kita meresponi kasih karunia itu? Makanya untuk memahami, untuk mengenal kasih karunia itu, kita digambarkan dalam pengajaran tabernakel, kita manusia darah daging ini digambarkan seperti kayu penaga yang harus berproses untuk ditempatkan dalam posisi pintu kemah. Karena konteksnya kita bicara menjadi saksi yang setia. Sebagai tiang pintu kemah
Dari kayu penaga itu diproses sampai akhirnya ditempatkan pada posisi kelengkapan dari bait suci Allah. Melewati proses pembentukan, proses penampaan. Ketika dipermuliakan, siap menanggung beban. Maka ketika manusia ditawari beban, maka pada umumnya manusia akan berkata, kekuatan dari mana? Si koyong ini, gitu kan? Aku juga tidak minta tugas-tugas seperti itu. Saudara, makanya gembala itu seringkali terus menggiring umat bahwasanya itu mendapat kasih karunia, dihisapkan pada proyeknya Tuhan pada akhir zaman, supaya selamat dari segala malapetaka kegoncangan yang akan terjadi. Sekarang orang pintar mana di dunia ini yang tidak berkata bahwa masa depan adalah masa yang sukar, bahwa masa depan perjalanan waktu ini adalah masa yang tidak enak, ke depan adalah masa-masa yang sulit, ke depanlah masa-masa yang tidak baik-baik saja. Tokoh mana yang tidak menyampaikan itu? Mulai dari pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar agro, pakar di bidang meteorologi dan geofisika, pakar biologi, pakar perbintangan, pakar budaya, kenegaraan, semua pakar mengatakan bahwa ke depan dunia yang kita hadapi bukan dunia yang baik-baik saja. Kalau ada yang ngomong, oh tidak akan terjadi sesuatu kok, kita bisa berdoa, gempa bisa kita hentikan kok. Siapa yang bisa menghentikan gempa? Siapa yang bisa menghentikan murkanya Tuhan? Kalau manusia hanya beragama, manusia di bumi semakin banyak beragama, kitab-kitab dipelajari, tapi apakah membuat mereka semakin damai? Ternyata tidak. Sekarang tokoh-tokoh agama mulai pusing. Lihat, tengok tetangga-tetangga. Yang pusing bukan umat, tetapi tokoh-tokohnya. Baru bicara, saya tidak akan itu kan iman mereka. Tetapi kita yang di luar iman mereka itu kasihan. Kita berdoa supaya negeri kita itu tetap dalam perlindungan, dalam kesatuan, tidak dipecah belah oleh paham-paham yang masuk dari orang-orang yang tidak jelas. Baru bicara nasab, garis keturunan darah, itu jadi rame kok, jadi saling mencaci maki. Kita doakan mereka tokoh-tokoh agama yang harusnya tegak lurus demi menciptakan damai. Itu iman mereka. Begitu pentingnya darah keturunan seorang nabi. Ada seorang pembicara mengatakan, kalah dengan tetanggamu itu darahnya Tuhan sudah menyatu dengan imamnya, dengan hidupnya. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Di dalam diri saudara tidak ada darah keturunan Yesus, tidak ada darah keturunan Lewi,
Tetapi oleh darah Yesus yang dikorbankan itu, saudara terisap dalam tubuh Kristus. Saudara diselamatkan. Amin. Kita doakan mereka. Kasihan loh, tokoh-tokoh besar saling mencaci, saling menghujat. Kalau masih macam-macam, yuk kami usir. Nasibmu sama seperti Rohingya dan lain sebagainya. Kan ini manusia nih, ciptaan Tuhan loh. Doakan supaya mereka yang selalu menyebarkan kebencian, yang menyebarkan perpecahan, ditobatkan oleh Tuhan Yesus, ditangkap oleh Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus menangkap Saulus waktu itu. Dan bisa tanpa diinjili orang, Tuhan kerjakan orang-orang yang seperti itu. Ini akhir sama. Jadi kita belajar pengajaran firman Tuhan dari hal kasih. Kasih yang sejati, ajaran kasih yang menciptakan damai, yang menciptakan shalom, yang menciptakan sukacita, yang menciptakan ketenangan. Ini pengajaran dari kerajaan Allah yang dibawa oleh Logos itu sendiri, yang dibawa oleh Kristus itu sendiri. Yang ketika kita masuk di dalamnya, saking dunia aja ngasih label saudara Kristen, ya kan? Karena pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus, sehingga dikasih nama Kristen, agama Kristen. Dan mau tidak dikasih begitu juga tidak masalah. Yang penting saudara menjadi pribadi yang mendapat, yang meresponi kasih karunia itu untuk hidup menjadi pelaksana demi terciptanya suasana damai, demi terciptanya suasana yang tenang, demi tercipta suasana yang rukun, yang satu, menyatu. Ini tiang-tiang pintu kemah itu ditata sedemikian rupa, menggambarkan pribadi-pribadi manusia, umat manusia yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kesempatan, dipilih oleh Tuhan untuk menanggung beban. Beban apa? Beban kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Beban kegerakan untuk mengalirkan aliran air kehidupan. Beban pemberitaan Injil Kerajaan Allah di bumi. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya adalah penebusan Tuhan. Kekuatannya adalah pengorbanan Kristus itu sendiri. Kristus sudah berkorban untuk kita, maka ketika kita menerima Dia, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita mengasihi Dia, kita mentaati, kita ditata sebagai tiang-tiang pintu kemah untuk terbebernya rahasia Injil Kerajaan Allah itu, untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu. Maka orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus itu bersinergi, bekerja sama. Tiang yang ke satu terikat dengan tiang yang kedua sampai tiang yang kelima. Ada ikatan kasih yang tidak terputus. Hidupnya disalut emas, alas kakinya tiang pintu kemah adalah tembaga. Selambu pintu kemah itu dibentangkan di situ dengan 4 warna yang disulam sedemikian rupa. Ketika kita mengerti, ketika kita memahami sebuah tanggung jawab, kita mengenal pribadi Kristus itu, kita mengenal pribadi Logos itu. Oh iya, bahwa aku ini seorang beriman, aku sudah ditebus oleh darah pengorbanan Tuhan, aku sudah dikasihi oleh Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia menyelamatkan aku, menyelamatkan hidupku dari ancaman maut,
Maka tidak cukup sampai di situ, saudara terlibat langsung dalam Injil Kerajaan Allah. Tersiar, dikabarkan atas seluruh bumi. Saudara mengenal pribadinya. Ketika saudara mengenal pribadinya, maka orang-orang yang bertanggung jawab demi pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu, mereka menjadi saksi. Tiang yang pertama, yang kedua sampai yang kelima, ternyata masing-masing pribadi mengenal pribadi Roh Kudus, mengenal pribadi Kristus, mengenal pribadi Logos. Karena mereka mengenal pribadi Logos, maka di dalam menanggung beban itu tetap kesatuan itu menjadi prioritas utama. Seberat apapun persoalan saudara, ketika saudara menyatu, saudara menjadi kuat. Sedahsyat apapun goncangan yang terjadi, ketika saudara itu rukun, maka Tuhan tetap memberkati saudara. Goncangan ekonomi, goncangan apapun juga yang terjadi atas dunia, ketika saudara menjaga sinergitas, menjaga kesatuan dalam melayani Tuhan, menjaga kesatuan di dalam keluarga, saudara tetap berada dalam kemenangan, saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah goncangan, saudara menjadi berkat. Amin. Kadang itu saya tidak, ketika sembahyang, ketika meditasi, konfirmasi Tuhan yang luar biasa itu kadang membuat saya sendiri, kok begini? Terus siapa yang melaksanakan? Saya bukan pedagang, saya bukan seorang pengusaha. Makanya ini pentingnya sinergi, pentingnya kolaborasi. Saudara, ini kalau bicara perdagangan, saudara mungkin sulit. Saudara punya kemampuan, mau usaha, mau mengembangkan usaha, mau mengembangkan bisnis saudara, terbentur modal. Kalau Tuhan sudah saatnya membuka pintu untuk saudara mendapat fasilitas permodalan, itu tidak sulit. Orang-orang yang terus melejit itu karena mereka bersinergi, ada komitmen, ada sebuah perjanjian. Dagang saudara tahu itu, tinggal komitmen saudara membangun bagaimana, kan gitu kan. Ada orang nawari itu bukan kasih bunga, tapi bagi hasil. Nilainya tidak sedikit, miliaran, minimal 1 ke atas. Saya pikir ini mesti bisa kembangkan dalam waktu-waktu ini, tidak mungkin. Ini secara akal kan tidak mungkin saya mengembangkan bisnis dengan nilai yang miliar, kan tidak mungkin. Tapi ketika ada jemaat punya potensi, saya punya proyek ini pasti perlu dana sekian M, ayo kalau pasti, betul. Ayo kalau pasti. Padahal itu kan bukan tujuan kita. Tujuanmu melayani Tuhan, itu untuk kelengkapan. Itu yang nomor 2-nya kan gitu. Kerajaan Allah dulu, baru setelah kerajaan Allah kita utamakan, maka saudara diperlengkapi hal-hal yang demikian demi eksistensi
imaman saudara. Saudara, kita belajar ngerti dengan tahapan-tahapan, mengenal pribadinya, mengenal Kristus itu, bahwa kita harus menjadi saksi. Saksi yang bagaimana? Saksi yang setia. Ada orang awalnya bisa menjadi saksi, tetapi ending-endingnya tidak setia. Segala sesuatu perlu diuji dulu oleh Tuhan. Kita baca terlebih dahulu kitab Ayub. Kitab Ayub. Ayub. Ayub pasal yang ke-7. Apa kaitannya antara menjadi saksi yang setia dan kitab Ayub? Langsung aja dibaca ayat yang ke-17 dan 18. 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kuanggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Amin. Kapan diuji? Kapan manusia diuji? Tiap pagi? Tiap? Dijawab yang bareng aja, enggak apa-apa. Kau uji setiap saat. Berarti kita memang harus ekstra hati-hati, bahwa setiap momen yang kita hadapi, setiap momen yang kita jalani, setiap momen yang kita lihat, setiap momen yang kita dengar akan mendatangkan sebuah ujian. Kau datangi setiap pagi, senang tidak? Tiap pagi didatangi Tuhan. Tiap saat sudah dikawal para malaikat utusannya. Tiap pagi kau datangi. Bukan berarti kalau malam Tuhan tidak mendatangi saudara, tetapi ternyata pagi-pagi itu merupakan waktu yang enak juga untuk saudara membangun kesetiaan. Membangun kesetiaan tiap doa pagi sehingga saudara nanti menjadi saksinya Tuhan. Terserah mau jam 3 sampai jam 4, nanggung mau tidur lagi nanti malah pusing. Atau jam 4 sampai jam 5, atau setengah 5 sampai jam 6. Oh jam 6 sudah sibuk masa-masa persiapan mau ke kantor. Oke, ditarik lagi ke belakang. Jam 4 sampai setengah 6. Masih terlalu mepet lagi. Ya silakan diatur sendiri kalau di rumah masing-masing. Sehingga ketika Tuhan mendatangi saudara setiap pagi, mosok sih, lah orang tidak percaya ya tidak usah, ya kan? Kau datangi setiap pagi, kau uji setiap saat. Jadi untuk kita menjadi saksi yang setia demi menggapai janji Tuhan, menjadi saksi yang setia demi menggapai kemuliaan janji Tuhan itu, maka kita harus membangun kesetiaan. Kalau Tuhan tiap pagi mendatangi saudara, setiakah saudara tiap pagi menerima kehadirannya? Dia datang menyapa saudara, saudara masih tidur, Tuhan juga tidak marah. Tetapi alangkah indahnya ketika Dia hadir, maka saudara merespon kehadirannya, menjadi pribadi yang setia.
setia dan terus membangun sebuah kesetiaan. Setia itu berpegang teguh pada janji. Setia itu tetap teguh membangun kesatuan. Setia itu berpegang teguh pada pendirian, pada janji suci. Itu setia. Ada pujian melayani lebih sungguh karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Mengasihi lebih sungguh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Memang tidak mudah membangun kesetiaan, tetapi ketika saudara mengenal Dia, siapakah Dia itu, maka saudara pasti setia. Kenapa demikian? Karena untuk bisa setia maka ada supply power, ada supply kekuatan yang dahsyat itu dari Dia sendiri. Dia yang mencukupi saudara, Dia yang memberi kesehatan saudara, Dia yang memberikan nafas kehidupan atas saudara, Dia yang melindungi saudara, Dia yang menantang saudara. Ada saudara kita Pak Yudi kecelakaan kemarin, ya sampai gulung-gulung begitu. Yang saya tanyakan bagaimana kondisinya ketika saya dapat informasi itu. Ya ada tulangnya yang patah. Nah, yang satunya malah katanya patah tulang. Satunya itu maksudnya orang lain yang bersamaan juga kecelakaan. Gulung-gulung berapa kali sampai akhirnya dia sadar, bisa berdiri, bisa minggir sendiri. Ya cedera otot di sebelah kanan, perlu dibenahi. Tidak ada coba lecet sedikit-sedikit wajar, tapi maksudnya tidak ada yang fatal, ada robek otot di sebelah. Kulitnya tidak robek, tapi di dalam ini mungkin karena gerakan yang cepat, cedera otot dalam sehingga perlu dijahit. Itu bukan pertolongan malaikat yang diutus Tuhan. Logika gitu. Orang yang menyaksikan mungkin ya, yang kecelakaan sih melihat yang satunya mati. Patah tulang yang satunya. Saudara kita ini tidak apa-apa. Kemarin itu mulai. Dan kalau dokter anjurkan harus dijahit, ya biar dijahit sebentar saja. Jadi ada bedanya. Segala sesuatu itu kalau sudah berada di dalam ranahnya Tuhan, maka itu mengandung didikan bahwa bagaimana kita harus tetap setia dalam situasi kondisi apapun juga. Belajar setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita dididik oleh Tuhan untuk membangun kesetiaan, maka kita didatangi Tuhan. Ini kesempatan, ini peluang. Kita diingatkan bahwa tiap pagi kau datangi aku. Diujinya saudara setiap saat. Karena ayat sebelumnya tadi dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap aku. Tuhan itu menganggap saudara itu berharga. Ini loh yang seringkali Tuhan itu menganggap saudara
menjadikan saudara berharga. Sehingga Ayub menangkap aktivitas kerajaan surga. Didatanginya dia tiap pagi, diujinya manusia itu tiap saat. Betapa agungnya manusia mendapat perhatian Tuhan yang sedemikian. Ayub dididik untuk belajar setia. Ayub dididik Tuhan untuk belajar tetap menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana Ayub harus bersaksi tentang kesulitan hidup ketika Ayub sendiri tidak menjalani kesulitan hidup. Bagaimana Ayub bisa menjadi saksi tentang bagaimana keluarganya dipulihkan. Ayub menjadi pelaku bagaimana keluarganya berantakan. Tapi Ayub tetap setia. Memegang janji Tuhan. Ada keluarga karena Tuhan. Jangan sampai saudara, apalagi yang masih muda-muda, ada uang, ada keluarga. Artinya saudara membangun keluarga dengan uang, sudah tidak akan lama. Sudah sebagai orang tua miliki pikiran yang jernih. Siapapun pasangan anak-anaknya, biarlah Tuhan yang berkarya. Entah itu di pandangan manusia bukan orang kaya, di pandangan manusia mungkin orang itu tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan sudah menetapkannya, sudah jangan punya pikiran materi sebagai orang tua. Dosa sudah di depan Tuhan. Satu saat sudah kecewa dengan materi. Kalau dari awal sudah menilai, oh menantuku kere, oh menantuku sugih, oh menantuku punya sesuatu, oh menantuku. Kalau dari awal sudah mulai hal seperti itu, nanti sudah kecewa sebagai orang tua. Bagaimana sudah bisa menerima kenyataan yang harusnya tidak masuk hitungan, tetapi ternyata saudara berdoa, saudara mendapat anugerah dari Tuhan. Orang yang tidak masuk hitungan itu biasanya justru dipakai oleh Tuhan untuk mencelekkan manusia yang memperhitungkan materi. Gembala ini banyak atasi persoalan umat. Dalam penggembalaan rekan-rekan hamba Tuhan juga. Apa sih perpecahan terjadi? Materi. Sekalipun orang mengatakan enggak kok, aku enggak gitu, bohong. Sudah pergi ke pengadilan agama. Perceraian itu ribuan, bukan ratusan, ribuan. Apa sih alasan utama mereka? Ekonomi. Makanya ketika generasi muda, anak-anak muda terus mau ngebet dan selang nikah, siap jadi budak rodi. Nah itu kan artinya siap kerja keras. Kalau yang laki tidak kerja keras, itu anaknya uang. Ada orang tua begini dalam sakramen pernikahan. Ini anakku satu-satunya. Aku serahkan selama ini dalam pelukanku setiap saat. Sekarang saya serahkan untuk mendampingi hidupmu. Nah, orang tua itu melanjutkan, si bapak itu melanjutkan begini. Kalau suatu saat kamu ingkar janji, menolak perjanjian abadi itu, karena apa? Jangan sakiti dia. Kembalikan anak perempuan di pelukan Bapa.
Lah yang hadir di situ rakyat nangis kabeh. Sing resepsi, sing ikut sakramen itu dadi malam berbesmili. Memang sakramen seperti itu ada momen-momen yang luar biasa. Momen terindah di mana manusia akhirnya dalam titik pemahaman, oh iya, aku ternyata sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Aku tidak disampaikan kalau anak kecil melihat orang tua, melihat yang dewasa enak jadi wong gede, enak jadi anak muda, enak jadi orang tua. Yang tua akhirnya oh enak ya jadi bocah ya. Oma, cucu. Kata gitu kan. Bentar le, oma masih sibuk. Namanya anak. Sekarang. Terus bentar. Sekarang oma. Loh, kok mau cara nih? Kok mau ngomongnya? Ya oma, ampun. Ketika saudara masih kecil sudah berjuang bagaimana? Lah saya dulu tidak pernah bayangkan. Saya jalannya aja hidup. Betul, saya tidak punya, apalagi jadi pendeta kan saya tidak pernah terbersit cita-cita begitu. Dan lulus SMP waktu itu langsung umurnya masih berapa? Ikut teman-teman daftar ke di Snaker. Tadi kartu kuning itu kalau waktu itu untuk daftar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Ya, akhirnya waktu berjalan harus teruskan SMA, ya saya teruskan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi seorang pendeta. Terlalu berat. Waktu itu saya punya pola pikir seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita belajar apa itu kesetiaan, atau itu belajar kita menjadi saksinya Tuhan, maka kita harus masuk dalam ranah Tuhan itu setia. Tuhan setia mendatangi saudara tiap pagi. Tuhan setia mendatangi saudara untuk menguji saudara setiap saat. Jika betapa pentingnya kita ini selalu sadar diri, betapa pentingnya kita selalu siuman itu sadar, sehingga hati kita, jiwa kita, pikiran kita tetap fokus kepada firman, terisi firman, terkuasai firman. Jika kita peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas kita bisa kita responi, puji Tuhan, semuanya baik. Ketika kita membangun keluarga dengan kekuatan kasih, dengan kesetiaan, Tuhan itu setia. Jangan risih firman Tuhan katakan. Jangan jenuh-jenuh. Kalau penggembalaan selalu mengingatkan, ayo pelayanan, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Karena apa? Karena kita ini sudah mendapatkan kasih karunia. Kita mendapatkan keselamatan. Tentang kegenapan firman dari hal artificial intelligence, nanti 2027 itu target untuk AI itu diterapkan secara masif. Saya tidak bisa bayangkan generasi anak-anak kita menjadi generasi yang sangat tergantung pada AI, bukan tergantung pada Tuhan.
generasi akhir zaman, ketika IE itu nanti sudah secara masif mendominasi otak manusia, jadi bukan logos lagi yang diperkenan masuk di dalamnya, tetapi IE. Nanti lama-kelamaan IE itu akan meremot manusia. Manusia menjadi seperti robot, seperti taksi tanpa awak, tanpa supir. Nanti arahnya ke sana. Kalau saya kadang menyampaikan cuplian-cuplian tentang generasi ke depan, perkembangan teknologi, perkembangan IT, termasuk IE, itu kan hanya cuplian-cuplian dikit. Lah, banyak teman-teman itu yang menyampaikan secara lugas apapun risikonya. Jadi menyampaikan itu pun tidak berisiko. Sebab itu konspirasi mereka untuk membangun tatanan dunia baru yang semua nanti terkontrol pada satu database, satu operator. Manusia harus nurut, yang disembah bukan pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan, tetapi yang disembah adalah IE. Siapa pemimpinnya IE? Satu saat nanti muncul The Beast, binatang antikris, yang didampingi oleh nabi palsu. Nah, bagaimana kita membangun hidup kita sebagai imam-imam yang rajani kalau kita tidak mengenal bahwa Tuhan sudah menolong aku, Tuhan menyelamatkan hidupku, Tuhan menyelamatkan keluargaku dari segala ancaman kebinasaan itu. Maka sudah selayaknya ketika aku harus tegak sebagai tiang-tiang pintu kemah, sebagai pelaksana dari terbebernya Injil Kerajaan Allah itu. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita tetap dinyatakan sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia untuk membangun Injil Kerajaan Allah. Ketika kita meningkat, tidak cukup berhenti sampai di pintu kemah. Kita bertumbuh semakin mengenal pribadi Kristus itu lewat pengajaran firman Tuhan. Semakin intim, semakin karib dengan Tuhan lewat pribadi Kristus itu. Kuasa pengurapan Roh Kudus, kuasa firman Tuhan itu membawa hidup kita untuk ngerti bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Tuhan katakan banyak nabi-nabi palsu akan muncul pada akhir zaman. Tidak cuma di kalangan gereja, tidak cuma di kalangan kekristenan. Nanti akan banyak bermunculan nabi palsu. Pendeta palsu, pastor palsu, gereja palsu. Ada gereja yang sejati, ada gereja palsu. Apalagi tetangga-tetangga juga banyak. Mereka mengatakan, oh ini yang palsu, oh yang sejati yang ini, sejatinya yang keturunannya ini, yang sana berarti palsu. Di mana-mana berbicara tentang kepalsuan. Apa kira-kira tidak sulit? Para bintang yang digenggam tangan Tuhan itu, kalau berpikir logika, terlalu sulit kan?
calon suami, menantikan calon istri, mana yang mereka katakan mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak dibalut kepalsuan. Iso bedane. Nanti ini betul-betul sayang sungguhan atau tidak? Saudara buka untuk pencerahan, buka YouTube banyak. Hamba-hamba Tuhan yang dengan kemurnian hati berbicara bagaimana membangun hidup sebagai imamat, menjadi saksinya Kristus dengan setia. Dengan segala risiko yang tidak mudah, yang tidak ringan, para hambanya menyampaikan rancangan-rancangan Tuhan itu atas hidup kita. Oleh sebab itu membangun kesaksian, membangun pengajaran firman untuk kita teruskan kepada jiwa-jiwa dengan setia. Firman Tuhan katakan, entah dalam kondisi baik atau tidak baik waktunya, layani Tuhan. Bicara itu tidak mudah. Kemarin secara mendadak saya dapat tugas untuk pendampingan pelantikan KPU Bawaslu hari ini jam 9:30. Ya, konfirmasi. Wah, ini tugas pelayanan perjamuan suci. Ini mungkin jauh hari, mau mendadak. Pelantikan Bawaslu hari Minggu bisa. Hari libur, hari di pendampingan kan anggota Bawaslu kan ada yang dari anggota jemaat kabupaten. Ya katakan baik atau tidak baik waktunya, saruh atau waktu untuk pembawahan itu. Saudara, kita harus ngerti, kita harus paham bahwa menghadapi kehidupan ini kita fokus pada tugas imamat. Jalani pelayanan, jalani tugas keimaman itu dengan setia. Kenapa kita membangun kesetiaan? Karena Tuhan katakan kepada Ayub, dia datang kiamat. Diujinya Ayub setiap saat. Saudara, jangan ada yang merasa aman. Enak ya jadi suami. Nanti suami, oh enak ya jadi istri. Neng omah ngurusi anak tok. Saudara, kalau masih saling klaim begitu, maka tidak ada ketenangan. Di rumah ngurusi anak, ngurusi rumah, capek dah. Bu-ibu, ibu muda, nenek-nenek, saudara ngurusi rumah, ngurusi anakmu, itu gampang, apa rotok gampang, apa ada kesulitannya, apa lancar-lancar, enak-enak saja. Nanti kalau anak dalam pertumbuhannya mungkin ngomong apa, ini didikannya boy ini, salah meneh, ya kan? Jadi istri disalahkan. Ya kok iso ngono? Lah saben dina karo kowe. Aku kan ndak pernah ketemu, aku mulai anak wis turu. Aku budal, anak urung tangi. Iya lho. Ndak bisa. Orang
Seorang istri di rumah dari pagi tok tinggal di kantor, bahkan sebelum pergi ke kantor dia beraktivitas. Ditinggal ke kantor, apalagi sudah ada anak begitu, ngeluh. Nek ndak sabar didik anak itu. Kalau ndak dikasih hikmat, nggak mudah kan. Dalam pertumbuhannya sudah bisa bimbing tahapan demi tahapan. Mana momen-momen di mana saudara itu bisa bersama anak. Manfaatkan baik-baik, amati kasih sayangmu, saudara explore habis-habisan, bukan memanjakan. Nanti bagaimana? Jangan karena capek. Kan saya katakan yang lalu, ada seorang suami capek, anaknya nangis, ngamuk, dibanting anaknya, dirasa ini mengganggu. Ya gitu. Nek bocah, isih bocah tapi duwe anak. Makanya orang masuk nikah itu betul-betul harus siap. Sudah diuji setiap saat. Anakmu lo bisa dipakai Tuhan menguji kesetiaanmu, menguji tanggung jawabmu, menguji kerelaan hatimu, menguji. Kadang anak udah kadung sama Mbah Kong, ndak mau sama Mbah Putri. Kadung sudah nyaman sama Mbah Putri, ndak mau sama Mbah Kong. Mbak Putri ini sibuk, iga belum ditangani, nggak enak juga kan? Kalau nggak saling dipahami. Akhirnya situ sudah, pokoknya mau mah pipis, hanya nyetor air begitu, disuruh ngulang. Lu kan sudah disentuh sama oma, nggak, jangan oma lagi ya. Iki fanatik kan oma dong, percaya. Ini kadang-kadang, udah, dituruti gitu, apa gelem? Istilahnya, oh maaf apa ya kadang, udah ketemu kan terbatas waktu. Oma, adik, bubur sama opa omanya. Loh, papa mama itu kangen. Ya tadi kan sudah kangen sebentar, sudah sayang, sudah tidak kangen lagi. Lah, si kangen itu papa. Adik di sini aja. Dengan cara, saya tidak bisa maksa, tapi dengan sabar. Pelan-pelan dia, namanya bocah ya. Minta apa naik bangun. Orang si Ira itu uyel minta sayang itu loh. Sayang disarai keplok kabeh. Lama-kelamaan kan ngerti. Itu kan ada, ndak bisa anak-anak itu kita dalam usia saat itu terus kita paksa masuk. Kasih pengertian pelan-pelan. Lama-kelamaan dong. Cek tua kadang sih malah gak dong. Aku yang melahirkan, atau kok gak sayang sama aku. Gak boleh begitu. Opa omanya, komputernya, ya biar dia punya punya metode untuk didik. Nah kalau kami kompak, semua berada dalam otoritas kewenangannya Tuhan. Nanti doakan terus. Nah akan bertumbuh dengan diuji setiap saat. Bagaimana kita menghadapi situasi dunia yang sedemikian misterius. Makanya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang demikian, kadang-kadang kan terbersit. Tuhan itu menguji. Ingat tadi ayatnya, kau datangi
tiap pagi. Kau uji setiap saat. Manusia ketika tidak fokus menghadapi ujian, ibarat manusia berada di persimpangan jalan. Mikir-mikir. Ketika manusia berada di persimpangan jalan itu, tinggal suara yang mana yang akan saudara turuti. Suara itu ada referensi-referensi. Ini kalau ke sana nanti begini. Kalau ke sana nanti begini. Kalau lurus seperti ini. Ketika saudara ngerti hukum-hukumnya Tuhan, saudara mengenal pribadinya, maka saudara berarti berada pada posisi yang aman. Sehingga saudara bisa mengatakan janjimu seperti fajar. Tidak pernah terlambat bersinar. Itu hanya dimengerti oleh pribadi-pribadi yang mengenal pribadinya mempelai. Saya katakan tadi, jangan ada yang merasa aman. Oh, aku enak jadi suami. Atau sudah mengatakan enak jadi suami, enak jadi istri. Sejauh mana kesetiaan yang harus dibangun di tengah-tengah hidup ini? Enak ketika saudara berada dalam titik kesetiaan dan menjadi saksi. Saudara menjadi saksi dalam kesetiaan. Orang akan mengatakan luar biasa. Suami yang luar biasa dipakai Tuhan. Istrinya dalam kondisi seperti itu, dia tetap di sampingnya. Saya merasakan, saya mendengar kesaksian, saya melihat, saya menyaksikan bagaimana ketika seorang istri tidak berdaya. Dia katakan, Pak, Bu, saya ini hidup sudah tidak ada artinya. Di depan suami saya sudah tidak berharga karena penyakit yang aku derita. Orang kan tidak mungkin tahu apakah ini sembuh atau tidak. Orang menyangka ini penyakit yang tidak mungkin sembuh. Sebentar lagi aku tinggal menunggu kematian. Masih muda. Saudara, ketika saya banyak komunikasi dengan istri terkait komunitas-komunitas penyintas kanker, orang juga menjadi heran ketika Putri kok bisa seperti ini, kok semakin fresh, kok semakin sehat, rahasianya apa, resepnya apa. Banyak teman-temannya ibu gembala saudara yang sudah lewat, yang sudah dipanggil Tuhan, sementara yang sekarang masih tegak eksis, mereka saling membangun komunikasi. Ayo semangat. Saya beritahu saudara, sebagian besar dari mereka ditinggal suami. Bukan suami mati duluan, tidak, dipisah karena istrinya menjalani perawatan dalam kondisi penyakit kanker.
masih muda. Banyak umur di bawah 30 tahun kena kanker. Ada umur 20 tahun kena kanker, 25 tahun kena kanker payudara. Apakah itu kesetiaan? Orang mengatakan itu janji suci. Apakah janji suci diputus oleh karena penyakitnya seorang istri? Apakah janji suci itu terpampang ketika dalam kondisi baik-baik saja? Ataukah janji suci itu sah-sah saja ketika dalam situasi tidak enak lalu dikhianati? Ketika kami berkunjung ke tempatnya, Mbak, tetap semangat. Mereka kalau ada manggil saya itu Mas Kostar. Ada waktu kemana kami antar. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada mereka selain support semangat, Mbak. Betapa beratnya. Ada itu temannya istri itu hanya jarak berapa suaminya meninggal atau anaknya dulu, anak satu-satunya udah bekerja, ditinggal anak, tidak selang lama suaminya juga dipanggil Tuhan. Ketika kami ketemu itu sampai di luar biasa. Pandungannya Mas Ustaz, dipanggil saya itu, pandungannya terus Mas Ustaz. Saya kalau bukan karena yang di atas tidak kuat menghadapi kenyataan ini. Sampai sekarang dia usaha sendiri, dia jualan. Dari situ saya belajar nilai-nilai kesetiaan. Ada seorang staf di sekolah tinggi teologi juga begitu. Beberapa saat yang lalu, tahun lalu bersama juga dipanggil Tuhan. Karena penyakit kanker yang dideritanya. Saudara, kalau kita bicara menjadi saksi dalam titik kesetiaan, ketika kita mengenal pribadi Allah, Dia menguji setiap saat. Diujinya kesetiaan saudara. Didatangi sudah tiap pagi untuk menyatakan kemuliaannya untuk saudara. Adakah saudara itu bersyukur bahwa sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan nyatakan perlindungan yang dasar itu atas hidup saudara. Manusia yang berproses untuk tetap menjadi saksi bagi orang-orang percaya, tetap menjadi orang-orang yang setia. Jika orang mengatakan itu luar biasa, betul-betul suami yang setia. Nggak mudah loh jadi orang seperti itu. Nggak mudah loh jadi suami, jadi istri seperti itu. Kalau saya sampaikan hal ini, saya melihat, saya mendengar, saya datangi orang-orang itu. Ada yang usahanya itu betul-betul nilainya miliaran. Pak Pendeta, tolong doakan kami supaya kami bisa menerima kenyataan ini. Saya katakan itu, Tuhan yang ibu sembah
itu Tuhan yang memuji. Tuhan yang Ibu muliakan, itu Tuhan yang maha memuji, maha mendengar, maha kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup Ibu, itu ujian. Ketika berkelimpahan, bagaimana? Ketika dalam kondisi nol, dikosongkan oleh Tuhan, bagaimana? Saya katakan percaya Ibu. Tidak lama Ibu itu dipulihkan. Tidak lama usaha Bapak, usaha Ibu dipulihkan oleh Tuhan. Dia belum pernah datang ke sini. Keluarga ini belum pernah datang ke ruangan ini. Tapi sampai saat ini terus komunikasi dengan pengembala. Dan mereka sekarang mulai dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bisnis mereka yang miliaran itu mulai dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara tetap setia, apakah Tuhan tidak bisa memulihkan saudara? Sekarang mana jalan yang Tuhan pilih? Untuk saudara, Tuhan sudah tetapkan jalan salib. Sekarang apakah sudah menolak jalan salib itu? Sehingga sudah berdiri di tengah-tengah persimpangan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah pagi hari. Yesus cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kalau saudara tahu betapa dalamnya kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kita ini ngerti bahwa Tuhan itu tetap setia kepada saudara, setia untuk menepati janji-janjinya kepada saudara. Saudara tim pelaksana gerakan Kita Wahyu pada akhir zaman. Tantangan yang sudah hadapi memang tidak mudah, tidak ringan. Ingat, berulang kali saya sampaikan, saya tegaskan, pemberitaan Kitab Wahyu, pengajaran Kitab Wahyu adalah pengajaran tabur perjanjian. Rahasia tabur perjanjian di sana. Rahasia kesempurnaan nikah gereja Tuhan ada di sana. Rahasia kesempurnaan nikahmu ada di sana. Musuh yang saudara hadapi adalah naga tua, iblis, Lucifer, nabi palsu. Wahyu pasal 12. Gereja mempelai Tuhan itu menang, bukan karena mempelai atau gereja Tuhan itu berpijak di bumi,
punya materi di bumi, tidak. Gereja Tuhan dibangun oleh kesetiaan. Mempelai Tuhan itu ngerti bahwa setiap saat dia diuji oleh mempelai pria. Setiap saat didatangi oleh mempelai pria. Saudara, ketika kita ngerti, kita tahu betapa dalam kasih-Nya Tuhan. Cintanya Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Sebab kalau cintanya Tuhan berhenti, maka berhentilah jantung. Amin. Amin. Kalau cintanya Tuhan berhenti kepada saudara, Tuhan marah, maka belum saatnya. Ketimbang saudara binasa, saudara diambil. Makanya ketika ada orang dalam titik kesadaran, oh setia banget, banyak sembahyang, kok ngerti-ngerti langsung diambil Tuhan, sak durunge dosa meneh, malah binasa. Mumpung dalam kondisi fresh, mumpung dalam kondisi sadar, menghargai kasih Tuhan, itu momen yang baik untuk Tuhan mengambilnya. Tapi kan saudara nggak ngerti, kita nggak ngerti tuh momen itu. Makanya setiap saat kita menjaga hidup ini tetap setia. Ketika saudara berada dalam persimpangan jalan, mohon kemurahan Tuhan. Tuhan itu membawa saudara, membelai saudara, memuaskan cintanya, memuaskan kasihnya, untuk saudara tetap membangun sebuah kesetiaan. Sebab itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika saudara ngerti, tahu bahwa cintanya Tuhan itu luar biasa, Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Yang kecewa itu kan dagingmu, ya kan? Yang gampang kecewa itu kan daging. Coba ketika hatimu, jiwamu, pikiranmu dikuasai Roh, maka keutamaan Kristus itu menjadi bagian saudara. Ketika keutamaan Kristus itu menjadi bagian saudara, maka saudara baru akan paham bahwa seluruh aktivitasku yang utama adalah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kasih setia Tuhan yang kekal itu terus menaungi saudara. Mazmur 136, Mazmur 136. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, maka kita tidak boleh ada kebencian kepada siapapun. Kalau di luar sana orang boleh mengumbar kebencian, caci maki, melecehkan, orang disamakan dengan binatang, orang diserupakan dengan binatang. Oh, itu keluar dari kata-katanya orang yang tidak hidup di dalam kasih-Nya Kristus. Tetapi ketika orang di dalam Kristus akan mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu membangun hidupnya untuk hidup di dalam kasih demi terciptanya suasana damai. Jadilah orang tua
yang setia, melayani dan terus melayani, mengasihi dan mengasihi. Jadilah anak. Bagaimana sebagai anak sudah bisa mengasihi dan terus mengasihi orang tua. Bagaimana sebagai seorang istri, bagaimana sebagai suami terus membangun kasih itu, membangun kesetiaan itu. Dari situlah kesaksian itu berangkat. Mulai ayat pertama, Mazmur atau Zabur 136. Kasih setia Tuhan kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Ya. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terus Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. ya, terus Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Dia itu melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat kepada setiap orang yang mendapatkan kasih karunia. Dan kesetiaannya itu kekal selama-lamanya. Terus Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. semua itu ditata oleh Tuhan. Hamparan air, hamparan laut, semua berada dalam tatanan Tuhan. Ketika Dia setia untuk memberkati, untuk menata seluruh kehidupan, apa alasannya kita tidak setia kepada Dia yang membangun kasih kepada kita, yang membangun kesetiaan kita? Terus Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. ya, semua berada dalam ciptaannya, dalam otoritasnya. Oleh sebab itu kepada umat manusia Dia juga setia. Terus Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, bagaimana matahari itu bisa bersinar tepat waktu, bisa beraktivitas tepat waktu? Bagaimana bulan bintang itu tepat waktu memancarkan sinarnya? Itu semua karena kesetiaan Tuhan. Jadi, kalau kita ngerti bahwa ternyata sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, yang bekerja di kantor pemerintah, kantor perusahaan, apapun posisi saudara, yang berdagang, para full timer, ketika saudara sadar, saudara paham, saudara ada sampai saat ini, eksis sampai saat ini, itu karena kesetiaan Tuhan menjaga aktivitas saudara. Sebagaimana Dia menjaga matahari, menjaga bulan bintang. Tuhan menjagai saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan memberkati saudara. Semua ada prosesnya. Saudara mau bekerja dimanapun juga ada prosesnya. Saudara para full timer, para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, ada prosesnya. Kalau bukan jatahnya di situ, saudara tidak akan bisa. Orang tiru-tiru jadi pendeta, tidak bisa. Kalau panggilannya tidak di situ. Seberapa banyak umat Tuhan pada umumnya ngerti tugas-tugas kependetaan? Kan tidak ngerti seutuhnya.
Sebab memang kapasitas saudara kan tidak di situ. Kalau kapasitas saudara sebagai seorang hamba Tuhan, saudara akan disampaikan, saudara akan dididik hukum-hukum secara khusus, tanggung jawabnya sebagai seorang gembala, sebagai seorang bintang, sebagai seorang malaikat jemaat. Saudara akan dididik khusus, ditunjukkan khusus. Bagaimana kasih setia yang terus selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan setia mensuplai cahaya matahari sampai setiap saat bersinar, terpelihara sampai saat ini. Saudara, masakan Tuhan tidak ngerti mencukupi saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memberikan kuasa kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudara setiap saat. Tapi ingat, ada saatnya Tuhan juga menguji saudara setiap saat. Bagaimana ketika saudara harus mengurai persoalan demi persoalan itu? Datanglah ujian demi ujian, persoalan demi persoalan. Ketika saudara yakin bahwa aku juga disuplai, aku juga disuplai kekuatan, sebagaimana Tuhan memelihara matahari, bulan dan bintang. Terlalu agung hidup saudara, setiap saat didatangi oleh Tuhan. Dan bahwa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terajung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih ya setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara membaca terus, maka Tuhan menunjukkan kepada pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa ketika saudara melewati tahapan demi tahapan kehidupan, itu semua terjadi karena kasih setia Tuhan. Saudara, sampai saat ini mungkin saudara melupakan orang-orang yang pernah dipakai oleh Tuhan membangun konstruksi dasar hidup saudara. Mungkin saudara sudah tidak ingat dengan mereka, tetapi dengan saudara bersyukur kepada Tuhan, maka saudara juga memberkati mereka. Berapa orang sejauh ini saudara ingat? Seberapa banyak manusia yang sudah ikut membangun sejarah hidup saudara? Bagaimana saudara bisa menghitung? Mulai sudah dikandung, atau bahkan mulai sejarah itu terus berputar. Mulai di mana orang tua saudara bertemu dalam kasih, buah kasih itu dikandungnya. Ketika buah kasih itu dikandungnya, betapa banyak orang yang sudah berdoa untuk saudara, Mbak, semoga kandungannya sehat, sampai nanti lahir dengan sehat, dengan selamat, ganteng atau cantik, begitu kan? Doa orang-orang itu terlibat untuk membangun sejarah hidup saudara. Lahir di bidan atau di dokter atau bidan, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan membangun sejarah hidup saudara di bumi. Terus perjalanan saudara
bergulir. Ada orang-orang sekitar saudara, sampai saat ini sudah tidak bisa merawat diri sendiri. Masa kecil saudara pipis rung iso ngresiki dhewe, saudara BAB rung iso ngresiki dhewe. Makanya ketika saudara sudah gede, sudah iso mandiri, iso golek pangan dhewe, bisa bekerja, jangan berani sama orang tua. Jangan berkata kasar kepada orang tua, menyakitkan. Orang tuamu ikut membangun sejarahmu. Sekalipun ada anak menilai, orang tua ada tanggung jawab. Sekalipun ada anak menilai, wah orang tua tidak punya kasih, tapi sedikit banyak mereka ikut membangun saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang bersyukur, tetap setia, mensyukuri anugerah Tuhan, karena Dia yang membangun saudara. Dia yang menghantar saudara ke bumi untuk menjadi saksi. Dia adalah setia. Kapan sudah diuji, Dia juga akan setia memberikan hikmat kepada saudara, memberikan makrifat kepada saudara, sehingga saudara cakap menyelesaikan persoalan demi persoalan itu. Ketika saudara menyelesaikan persoalan-persoalan dengan hikmat dan makrifat Allah, saudara menjadi saksi, ternyata Tuhan yang saudara sembah itu luar biasa, itu hebat. Amin. Amin. Jadilah saksi yang setia. Jangan takut menghadapi tantangan apapun. Jangan takut orang yang mungkin merasa hebat, merasa pemberani, bahkan mengancam saudara, posisi saudara. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, sudah bisa melihat, sudah bisa mengenal Dia terlampau dahsyat. Tuhan yang kita sembah terlampau dahsyat. Dia setia mendampingi saudara, Dia setia melindungi saudara, Dia setia merajut saudara, memagari saudara. Terus apa yang akan kita kerjakan ketika Dia setia melindungi saudara? Jadilah pribadi-pribadi yang bersyukur, yang terus membangun kesetiaan. Ingat, setiap saat Dia menguji saudara. Saudara duduk, bangun tidur, sudah diuji. Mungkin dengan masalah ini, dengan masalah itu, masalah rumah, masalah kantor, masalah kerjaan. Sabar, hadapi dengan sabar, dengan tenang. Saudara bisa bersih-bersih diri, syukuri segarnya oksigen udara pagi itu. Saudara buka jendela, buka gorden itu, saudara bisa melihat luar, oh segar, enak. Itu sudah berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita membangun tak bisa hidup kita untuk menjadi saksi. Saksi yang setia itu difasilitasi oleh Tuhan untuk menjadi saksi di mana saudara berkemenangan mengurai persoalan, mengurai masalah dimanapun juga. Masalahnya siapa saja, itu sudah menjadi berkat. Sudah difasilitasi oleh Tuhan. Sudah tinggal katakan, sudah tinggal saksikan, sudah tinggal sampaikan nasihat itu, support, motivasi, sampaikan kepada mereka. Saudara menjadi saksi, sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Janjimu seperti ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
materi yang saudara dapat. Tetapi sejauh mana saudara menjadi saksinya Tuhan, sejauh mana saudara bisa bersyukur dalam kondisi sulit, tetap belajar bersyukur, seakan terhempaskan, seakan terbuang, seakan hidupmu sudah ada berharga di mata orang. Tapi ingat, kasih setia Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan atas hidupmu itu luar biasa sempurna. Rancangannya tidak pernah gagal. Ketika sudah mendapat kasih karunia dipilih oleh Tuhan, tidak ada kekuatan sedikit pun untuk saudara mengelak. Sehingga sampai dimanapun juga saudara ada, ketika hidupmu adalah pilihan Tuhan, Tuhan terus akan mendidik saudara, Tuhan terus akan memuji saudara, Tuhan terus akan menempa saudara, melindungi saudara, sampai saudara terus menjadi saksinya Tuhan, saksi yang setia untuk menyatakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Bejana yang mudah rapuh, yang sebenarnya tidak ada kemampuan sedikit pun kalau Tuhan tidak campur tangan dengan hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Kami belajar percaya, belajar bersyukur. Kenyataannya Tuhan yang terus turut campur mengerjakan seluruh hidup kami. Sebagaimana Tuhan menata tata surya, demikian juga Tuhan mencukupi matahari, bulan dan bintang, menata sedemikian rupa tepat pada waktunya bersinar bagi seluruh jagat raya ini. Tuhan mengampuni kami. Manusia yang angkuh, manusia yang keras, manusia yang tidak menghargai kasih setia Tuhan. Tuhan mengampuni.
bahwa kami harus kuat, kami harus terus mengerjakan setiap persoalan, setiap ujian itu, dan Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kami harus mengurai semuanya itu. Terima kasih, janji-Mu ya dan amin. Segala kekhawatiran, segala kecemasan, rasa takut, khawatir, cemas disingkirkan, dibersihkan, dinetralisir, sehingga hati kami, jiwa kami, pikiran kami tidak tercemar oleh teror-teror maut yang mengguncang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati setiap doa, setiap permohonan umat Tuhan. Tuhan perhatikan umat. Manusia sungguh tidak ada kemampuan menghadapi goncangan, menghadapi ambisi manusia di bumi. Seakan harga manusia sudah hilang dari pandangan manusia dengan ambisi bunuhan, dengan ambisi kebencian. Setiap saat korban-korban manusia berjatuhan, korban-korban jiwa berjatuhan. Tuhan tolong umat-Mu tetap hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, menjadi saksinya Tuhan. Yang sakit dimulihkan oleh Tuhan kesehatan. Tegak kembali sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan yang terus mewarnai kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Lawatan-Mu terjadi atas seluruh umat, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, buah nikah mereka, pranikah mereka diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, dari pemerintah pusat sampai daerah. Berkati menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengandalkan Tuhan untuk mengurai persoalan bangsa kami. Terima kasih. Memberkati bumi Majapahit, segenap pejabat pemerintah kami diberkati. Forkopimda Raya berada dalam perlindungan, kekuatan di tempat maha tinggi, bisa bersinergi antar lembaga, bisa membangun bumi Majapahit yang damai, yang penuh kemuliaan Tuhan dalam aktivitas masyarakat, bisa bersinergi demi ciptanya kerukunan. Terima kasih. Gereja-Mu juga diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat atas lingkungan di mana umat-Mu berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup